Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bait Najib Aufa dari kelas Sosiologi 1A dengan NIM 12180-332 akan menjelaskan materi tentang diskusi, pidato, dan ceramah. Pengertian diskusi. Suatu diskusi itu bisa disebut juga dengan suatu bentuk tukar pikiran yang teratur dan terarah. Jadi dengan tujuan mendapatkan suatu pengertian, kesepakatan, dan keputusan bersama mengenai suatu masalah. Lalu ada diskusi menurut para ahli. Menurut Hasibuan, diskusi adalah visi dari dua atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dengan saling bertatap muka dengan tujuan atau target yang telah diberikan dengan cara bertukar informasi atau mempertahankan. Lalu juga dari Muhammad Surya mendefinisikan diskusi adalah proses di mana siswa akan mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi pengalaman mereka dalam memecahkan masalah umum. Dalam diskusi ini tertanam juga tanggung jawab dan harga diri. Lalu ada jenis-jenis diskusi. Ada diskusi panel, ada diskusi forum, ada kelompok pembahas, ada komite, ada diskusi seminar, ada konferensi, ada dialog, ada diskusi khusus, ada meja bundar, ada simposium, ada seminar, ada sarasehan. Lalu struktur teks diskusi itu ada isu, argumentasi, dan simpulan atau saran. Lalu ada cara menyusun diskusi. Pertama, kita harus menentukan topik masalah atau isu. Lalu yang kedua, kita harus menyusun karangan teks. Yang ketiga, menentukan tujuan, memberi penjelasan tentang pro dan kontra. Keempat, mengembangkan karangan menjadi teks diskusi. Kelima, mencari informasi serta data isu yang dipilih. Keenam, merevisi atau menyuting teks diskusi. Lalu pengertian pidato. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan banyak orang. Pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum yang dilakukan untuk menyatakan pendapat atau pembenaran atau memberikan gambaran mengenai suatu hal. Tujuan pidato itu ada tiga, ada persuasif atau pengaruh pendengar, ada informatif atau memberikan informasi, yang ketiga ada reaktif atau menyenangkan orang lain. Lalu pengertian ceramah. Keterampilan berbicara di hadapan banyak orang mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Ceramah itu ditunjukkan untuk mengarahkan audien untuk sungguh-sungguh memahami masalah yang disampaikan. Itu pengertian ceramah. Lalu ada struktur teks pidato dan ceramah. Itu ada pembuka, isi, dan penutup. Lalu di sini juga ada jenis-jenis ceramah. Jenis ceramah itu ada dua. Ada ceramah umum dan ceramah khusus. Ceramah umum itu berisi pesan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang ditunjukkan kepada para pendengar yang umum atau masyarakat luas. Sedangkan ceramah khusus itu memberikan sebuah nasihat atau petunjuk-petunjuk kepada banyak orang atau pendengar dan bersifat khusus gitu, baik itu dari segi materi maupun faktor lain. Lalu ada ciri-ciri ceramah. Ciri-ciri ceramah yang pertama itu terdapat komunikasi dua arah antara pembicara dengan pendengar.
Lalu yang kedua, ada suatu pengetahuan untuk dijelaskan atau diinformasikan kepada pendengar. Yang ketiga, biasanya disampaikan oleh seseorang yang ahli atau dianggap pakar dalam bidang ilmu yang diceramahkan. Tujuan dari ceramah ini informatif, reaktif, persuasif, naratif, dan argumentatif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.